Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah binikmatillah. Puja puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan iman, kita masih diberikan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa kita selalu ucapkan sholawat bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kelak kita tunggu syafaatnya di yaumul mahsyar. Dan marilah kita selalu ucapkan alhamdulillah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wujud bahwa kita tercipta menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak nabi-nabi terdahulu itu iri ingin menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita terlahir tidak bisa memilih. Kita terlahir sudah menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati bapak-bapak, ustadz-ustadz, juga para jamaah hadirin, ibu-ibu yang saya cintai. Kemarin kita barusan memperingati peristiwa Isra wa Mi'raj. Peristiwa Isra wa Mi'raj ini adalah wujud bahwa kebesaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini adalah satu-satunya peristiwa yang dialami dan diberikan untuk Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra wa Mi'raj ini tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya nggak ada kecuali kekasihnya Allah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjalannya peristiwa Isra wa Mi'raj itu, sehingga sampai hari ini kita bisa mengenal Allah. Kita bisa mengenal apa itu dengan perintah sholat 5 waktu. Awal perjalanan Isra wa Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah, yaitu mengenai sholat. Pada waktu itu Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk sholat 1 hari 50 kali, Pak. Setelah mendapatkan perintah itu, Rasulullah turun dari langit ke langit, sab ke sab, dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Terjadilah dialog, ya Muhammad, bagaimana hasil yang telah diberikan Allah kepada engkau? Maka Rasulullah menjawab, aku mendapatkan perintah untuk umatku sholat 1 hari 50 kali. Bayangkan kalau waktu itu diiyakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda jenengan semuanya ndak kau bekerja, Bu. Ndak kau bermasak kalau 1 hari sholat 50 kali. Yang kerja di kantor nggak mungkin bisa kerja. Akhirnya Nabi Musa berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, kembalilah menghadap kepada Allah, mohon keringanan
Karena aku yakin umatmu tidak akan mampu melakukan sholat satu hari 50 kali. Umatku saja yang terdahulu tidak mampu. Akhirnya Rasulullah menghadap kepada Allah lagi. Setelah menghadap yang kedua kalinya, Allah menurunkan perintah kepada baginda Rasulullah SAW, yaitu untuk sholat satu hari 10 kali. Setelah itu Rasulullah mengiyakan lagi, dan hasil tadi diberikan kepada Nabi Musa setelah ketemu dengan Nabi Musa yang kedua kalinya. Aina ya Muhammad, gimana hasilnya ya Muhammad? Dikatakan diturunkan menjadi 10 kali. Nabi Musa berkata lagi, ya Muhammad, coba engkau menghadap kepada Allah yang terakhirnya. Aku yakin umatmu tidak akan mampu satu hari sholat 10 kali. Sekarang aja 55 kali aja banyak yang kosong, bener ya? Masjid gede-gedean, tapi yang sholat nggak ada. Ya, speaker suara udah dikasih volume terbesar. Kalau HP jenengan berdering, ada panggilan dari bos Anda, panggilan dari kekasih Anda, panggilan dari atasan Anda, wah Anda sudah bingungnya luar biasa. Tapi jelas-jelas dipanggil hayya 'alas sholah. Sing ibu-ibu asik nonton telenovela. Nggak kedengeran. Malah apa sih kok berisik, cek nonton sinetron asik malah speaker neng musola banter-banteran. Nggih napa nggih? Nah. Ngaku nggih, Bu. Ya. Terutama ibu-ibu nih, bener. Akhirnya pertemuan yang ketiga kalinya Rasulullah memohon lagi. Begitu cintanya baginda Rasulullah kepada kita umatnya. Sampai memikirkan jauh-jauh. Hingga sekarang udah jaraknya sudah berapa ribu tahun. Akhirnya diturunkanlah perintah sholat 5 waktu. Di saat perjalanan Rasulullah setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu itu, Rasulullah didampingi oleh malaikat Jibril. Didampingi oleh malaikat Jibril, Rasulullah menyaksikan, melihat ada beberapa golongan yang pada waktu itu, Bu, Pak, diusir dari padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jenengan diusir dari kampung bisa pindah ke kampung lain, bener gak? Diusir dari rumah mertua bisa cari kos-kosan atau kontrakan di luaran. Tapi kalau nanti Anda diusir dari padang mahsyarnya Allah, mau kemana kira-kira? Apa bisa turun ke bumi lagi? Hah? Terus Anda keluar dari kuburan Anda ya? Padahal kuburan Anda sudah isinya sudah tanah. Untuk buka tanah aja Anda harus menjebol papan. Emang Anda Superman bisa? Ya. Waktu perjalanan Isra wa Mi'raj ini bukan masalah perintah sholat 5 waktu. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dialami dan dilihat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ini harus saya sampaikan. Rasulullah melihat ada golongan yang diusir, mukanya atau wajahnya berubah menjadi sebuah ekor kera.
Lalu baginda Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, ini siapa ya Jibril? Kok ada golongan yang sudah diusir dari padang mahsyarnya Allah, dan kelompok tadi ini wajahnya berubah menjadi wajah kera." Anda tahu kera, Bu, Pak? Kera niku rukun apa mboten? Hah? Catek-catekan, bener ya? Ya makanya ada di sini yang hadir di sini di rumahnya miara kera? Ada nggak? Hah? Ada? Nggak ada ya, alhamdulillah. Ya, kemarin di Kendal ada Pak Haji, rumahnya ada keranya, Bu, Pak. Saya bilang, Pak Haji, jenengan kok berani miara kera di rumah? Loh, kenapa, Bib? Ya kalau jenengan kepengen rumah tanggamu eker terus, rumah tanggamu ribut terus, rumah tanggamu akan kesulitan ekonomi, maka monggo kera ini dipelihara sampai gemuk, sampai anak beranak. Ternyata dia sadar, nggih bener, Bib. Kula akhir-akhir niki rumah tangga kula berantakan. Ya jadi kita mau nggak percaya itu benar. Bahwa orang kalau di rumahnya ada kera, ya, karena kera itu hewan yang sangat dibenci oleh malaikat. Lo kera niku jenengan kayak pisang siji yo dipangan. Dikasih pisang sak tundun yo dintek ya. Makanya kalau di rumahnya, mungkin Anda enggak, tapi ada tetangga atau saudara Anda yang di rumahnya miara. Lucu, Beb, cilik, kelirnya kuning segala macam, monggo. Kalau kepengen rumah tangga Anda berantakan dan kesulitan ekonomi. Karena di sini dikatakan di padang mahsyar ini ada orang yang wajahnya berubah menjadi kera. Ini adalah wujud, menjadi patokan, gambaran. Sudah wajahnya berubah jadi kera, juga dia diusir sama Allah keluar dari padang mahsyarnya Allah. Di padang mahsyar, Bu, diusir, Pak. Akhirnya malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ketahuilah, ini adalah golongan manusia yang di saat hidup suka mengadu domba." Suka mengadu domba. Lah sekarang ini, Pak, Bu, akhir-akhir zaman sekarang ini adu domba sudah biasa. Apalagi tadi sudah disampaikan, sebentar lagi, kurang 3 hari lagi ya, kita menentukan pilihan. Menentukan pilihan. Jangan eker-ekeran. Jangan ribut. Jangan berantem. Jenengan sing gontok-gontokan, jenengan sing ribut, sing oleh kursi jabatan mereka. Benar? Politik itu jahat. Politik itu kejam. Ya. Saya selalu mengatakan kepada jamaah saya, kalau ada nanti yang ngasih uang Anda, terima uangnya, jangan coblos orangnya. Ya. Tapi kalau Anda terima uangnya dan Anda coblos orangnya, maka Anda akan mendapatkan hadiah dari Allah. Apa hadiahnya? Nar jahannam. Karena siapa yang menyuap dan yang terima suap hukumnya sama, yaitu pahalanya, hadiahnya neraka jahanam. Naudzubillah, summa naudzubillah. 1.000, Bu. Minyak 1 kilo, 2 kilo, tapi mengantarkan Anda masuk ke nerakanya Allah. Mau? Mau boten? Nah, jenengan sholat jengklitan, tahajud, wiritan, kandas di nanti 14 Februari. Ya? 14 Februari nanti Anda tergoyah imanmu. Sekarang banyak, maaf, gus-gus, kiai-kiai yang mau jadi
curkam kampanye dengan diiming-iming dengan berbagai macam hadiah, saya nggak tahu, wallahu alam. Padahal tahu notabene-nya, jenengan yang belum nikah untuk memilih pemimpin rumah tangga saja itu disuruh untuk istikharah, benar? Benar betul? Diselidiki. Ya, dulu zaman kita saya masih ingat apa kayak bebet, bobot, bibit. Jelas bu, iki anake sopo, bener ya? Piye agamanya, gimana keturunannya, nggak asal-asalan. Itu untuk memimpin sebuah rumah tangga kecil. Nah nanti 14 Februari ini Anda bukan memilih pemimpin rumah tangga, bukan. Milih pemimpin Indonesia. Rasulullah itu dulu zaman setiap ingin menentukan pilihan selalu beristikharah. Selalu meminta petunjuk dari Allah. Mana yang terbaik dan mana yang lebih baik. Ketiga calon kita semuanya baik, Bu. Tapi ada pilihannya. Ada yang lebih baik. Karena kita sebagai manusia ini, kita dikasih akal. Nah akal ini sama Allah kita disuruh menentukan. Oh si fulan kayak api, tapi iki luweh api. Ya, oh si fulan kayak taat agamane. Ini ada lagi yang pilihan lebih taat dan paling penting akhlakul karimah. Kalau seorang pemimpin orang duwe akhlak, kira-kira Bu, jenengan duwe bojo ora duwe akhlak, sumpek mboten? Jengkel mboten? Tangi turu langsung kerja mangkat nyelonong ora pamitan, sumpek mboten? Engko ngerti-ngerti teko langsung mangan bar kuwi lunga meneh dolan. Gimana dengan rumah tangga Anda? Berantakan mboten? Berantakan. Makanya ini penentu, Bu. Pak. Ya, Indonesia ditentukan tanggal 14 Februari. Ya. Yang dideru-derukan bukan masalah pemilu damai. Insya Allah damai. Asal yang penting jujur dan adil. Lah gimana mau damai kalau nggak jujur dan adil? Wah, aku ora enak BPN wis dikai beras 5 kilo. Jenengan ora enak mengko ning akhirat Ibu. Nanti saya bahas ini ada di sini. Nanti salah satu ada golongan yang juga dikeluarkan dari padang mahsyar tentang menentukan pilihan seorang pemimpin. Ini yang pertama, baru ketemu Rasulullah melihat orang dikeluarkan dari padang mahsyar. Kira-kira ini contoh, ini pengajian di sini ya. Ada satu orang yang mungkin Pak Yai tadi kurang seneng. Mas, jenengan aja nih kono. Kira-kira gimana, Bu? Semua rombongan berkumpul di sini, dia sendiri di bawah pohon itu. Enak boten? Boten enak. Ini baru urusan dunia. Lah ini di padang mahsyarnya Allah. Akhirnya Rasulullah bersedih banget melihat ada umatnya, ada golongan manusia yang dikeluarkan atau diusir dari padang mahsyarnya Allah. Dan wajahnya berubah menjadi kerah. Padahal mau ning donyane wayu, Bu. Ganteng. Agak, tapi nanti di akhiratnya berubah menjadi wajah kerah. Purun boten, Bu, Pak? Purun boten? Nah, terus yang kedua, Rasulullah dilihat lagi, menyaksikan lagi, ada golongan manusia yang wajahnya itu berubah menjadi babi. Sudah diusir dari padang mahsyarnya Allah dan wajahnya berubah menjadi babi. Babi haram boten? Haram apa halal babi? Baik.
Jenengan Bu wiritan, tahajudan, ya. Terus jenengan apa? Puasa Senin Kemis. Naudzubillah, diusir dari padangnya mahsyar dan dirubah wajahnya menjadi seekor babi. Babi itu kenapa? Ini gambaran. Babi ini bersih napa jorok? Jorok. Maaf, kotorannya sendiri aja yang dimakan sama babi. Saya belum pernah lihat ada hewan kandangnya bersih, babi itu nggak ada, mesti kandangnya jorok. Makanya sama Allah diharamkan. Ya, selain jorok, kenapa babi diharamkan? Karena babi di dalam tubuhnya itu ada yang namanya cacing pita. Cacing pita itu adalah penyebab utama sakit. Dan cacing pita itu menurut dokter itu tidak mungkin bisa mati dalam waktu sekejap. Belum digodok, digoreng, tapi kan dia posisinya masuk di dalam pori-pori. Pori-pori kulitnya, dagingnya babi tadi. Ternyata Rasulullah bertanya, siapa lagi ini ya Jibril? Tadi aku melihat ada golongan manusia sudah diusir dari padang mahsyarnya Allah, berubah wujudnya menjadi kera. Ini yang kedua, aku melihat lagi sudah diusir dari padang mahsyarnya Allah, wajahnya berubah menjadi wujud babi. Akhirnya dikatakan oleh Jibril, ketahuilah ya Muhammad, ini adalah golongan umatmu. Golongan umat-umat terdahulu sebelum engkau juga. Dia yang hobinya suka memakan barang haram. Barang haram. Termasuk tadi yang saya bahas di pertama, uang suap halal atau haram? Haram kalau Anda pilih pilihannya. Tapi kalau nggak Anda pilih pilihannya, berarti itu nggak haram. Loh, dia ngasih saya kok, Beb. Kecuali ngasih ada pamrehnya. Bu, ini kita kayak 1.000 ya Bu, tolong aku dicoblos. Nah, itu yang namanya pamreh. Ya, makanya calon-calon pemimpin yang bagus itu biasanya yang nggak melakukan suap menyuap. Ya, untuk jadi anggota dewan saja butuh suara berapa Bu kira-kira? 2.000 jadi 3.000. 3.000 suara. Jenengan kalikan aja, 3.000 kali 100.000. Sudah keluar uang berapa puluh juta dia? 300 juta. Gaji dewan pinten sih Bu? Sebulannya berapa gaji dewan? Paling 15 juta. 15 juta. Dia keluar uang sampai 300 juta. Belum lagi banner-bannernya. Belum lagi nanti yang lain-lainnya. Ya, tahun pemilihan kemarin itu ada teman saya habis 800 juta. Nyalon dewan. Kira-kira kalau dia jadi, nah ini hitung-hitungan matematika. Metu 800 balik gajinya 300. Purun mboten? Nggak bakal mau. Bener nggak? Kalau dia sudah mengeluarkan 800, berarti dia harus balik ke dia MM-an pastinya. Iya nggak? Kalau MM-an, kira-kira apakah itu hanya standar gaji atau dia cari uang yang jalur-jalur lain? Kalau dia cari jalur-jalur yang lain, berarti Anda ikut mengantarkan mereka menuju hal-hal maksiat. Contoh ana tanggane jenengan Pak maling, Pak, Bu. Moro ning jenengan, aku mbok disilengi ondo. Anda pinjemin tok tetangga Anda tadi ondo. Ternyata ondone bengi-bengi nggo maling omahe tanggane. Jenengan nggak tahu menahu ini. Loh, kayak sing ngileng wonge genah kok, Beb. Ya lulusan santri pondok jane.
Akhirnya yang mencuri tadi ketangkep polisi. Setelah ditangkap polisi, diurutkan nggak? Loh ini kok ada ondo atau sopo? Oh itu saya minjem kok Pak. Minjem siapa? Minjem kalih kayak Busri. Kira-kira Busrinya diparani nggak Pak polisinya? Parani. Karena Anda dianggap ikut mendorong atau mendukung pencurian itu. Nah itu baru urusan dunia Bu. Apalagi urusan malaikat lebih jeli. Nek manusia mungkin bisa jenengan bohongin, tapi malaikat nanti Anda di padang mahsyar itu kayak film muncul semua. Oh, mbiyen terima amplop 500.000, mbiyen terima minyak goreng, ini semuanya keterima. Nah, ini siapa yang makan uang haram nanti kelak akan diusir dari padang mahsyarnya Allah dan wujudnya akan berubah menjadi babi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Begitu perjalanan lagi baginda Rasulullah sangat-sangat semakin sedih. Tadi yang awal melihat kera, terus yang kedua melihat babi. Yang ketiga Bu, melihat ada kelompok orang yang diusir dari padang mahsyarnya Allah dengan jalan kebalik. Jadi kakinya di atas, tangannya di bawah. Rasulullah heran lagi. Aina Jibril, sopo iki Jibril? Kok saya melihat macam-macam rupa manusia? Nah, ini terutama ibu-ibu nih Bu, yang harus difahami. Kalau jenengan tidak mau keluar dalam kondisi kepala di bawah, kaki di atas, ini adalah golongan yang di saat hidup di dunia suka berdusta. Nah, ini ibu-ibu sering urusan cilik duit blonjo ngapusi. Dikai mbek bapake 500.000 sak juta, ngerti-ngerti wis entek. Bu, lah kok 500.000 entek? Nah, berdusta. Lah po iki jenengan ngerti sih, Pak. Beras muda, minyak muda ini, tapi uangnya enggak untuk berbelanja. Uangnya mungkin untuk yang lain. Padahal traktir koncone mie ayam ditraktir halal, tapi dustanya jenengan ini menjadikan nanti kelak jenengan di akhirat sudah diusir dari padang mahsyarnya Allah, jenengan akan kebalik Bu. Jadi kepalanya jenengan di bawah, kakinya di atas. Nah ini juga gambaran, ada hubungannya dengan besok tanggal 14. Kira-kira Anda mau memilih pemimpin yang suka berdusta? Berarti nanti Anda akan digerombolkannya. Ya, akan dikumpulkan, manjales janis. Anda duduk dengan siapa, kelak akan dikumpulkan dengan siapa. Manjales janis, Anda duduk dengan siapa, dan akan menjadi siapa. Itu sudah pasti. Anda duduk di majelis taklim bersama seorang kiai, seorang ulama, seorang ustadz, insya Allah kelak juga akan dikumpulkan dengan mereka-mereka. Allahumma amin. Nah kalau sudah tahu, Anda mungkin kenal dengan sosok pemimpin itu. Dulu sebelum jadi seperti apa, sekarang setelah mau jadi seperti apa. Atau mungkin yang sudah pernah punya jabatan, dia seperti apa. Oh dia suka korupsi, tapi mau maju lagi naik ke jenjang lebih tinggi, katanya siap menghapus korupsi. Berarti dia berdusta. Nah orang yang berdusta seperti ini, apakah bisa kita percaya untuk menjadi pemimpin Republik Indonesia ini? Itu golongan yang ketiga. Ada lagi Rasulullah ketemu dengan golongan lagi. Sudah dia diusir dari padang mahsyarnya Allah, tapi orang ini dalam keadaan bisu dan matanya buta. Jadi perjalanannya Isra Mi'raj ini Rasulullah dilihatkan kebesarannya Allah Bu.
Mungkin selama ini kita tahunya kalau Isra Mi'raj adalah mengenai perintah sholat 5 waktu toh. Bener gak? Karena kita dulu waktu sekolah pasti perjalanan Isra wa Mi'raj adalah perintah sholat 5 waktu. Enggak, itu banyak peristiwa. Banyak peristiwa yang terjadi. Nah, ini makanya saya sampaikan. Ya, golongan yang keempat tadi, mereka dalam kondisi mulutnya bisu dan matanya buta. Sudah bisu, buta, diusir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, ini adalah dijelaskan oleh Jibril, ya Muhammad, ketahuilah, ini adalah manusia yang dulu di zaman dia hidup, hobinya suka riak dan menyombongkan diri. Aku. Nah, ini bahaya. Ingat, dulu iblis dikeluarkan dari surganya Allah akibat menyombongkan diri. Di saat suruh sujud sama Nabi Adam, iblis menolaknya. Dia sombong. Sopo Adam? Ada Adam mintin. Adam diciptakan dari tanah. Aku minar dari api. Luweh ngerindi, luweh berbobot mana? Lebih sakti mana tanah dengan api? Akhirnya Adam sombong. Iblis sombong karena nggak mau bersujud kepada Nabi Adam. Diusir dari surganya Allah. Nah, ini makanya ibu-ibu, ya, mudah-mudahan kita bisa dijauhkan dari yang namanya sifat riak. Riak itu pamer, Bu. Nah, ini harus saya perjelas lagi, khususnya ibu-ibu. Apa? Nih, pamer gelang. Nek pengajian gue gelangnya gede, wah akeh kanca-kancane, niatnya pamer. Kricik. Ya, ketoke ya koyane bersolek padahal meh pamer cincinnya. Ya. Nganggo kudung tapi kini dibuka sithik meh pamer kalunge. Kalau kakinya pakai gelang, melakukannya nyeret-nyeret. Supaya apa? Biar dilihat orang. Wah, kayak buka kayak gelangnya sikile gedene sakmono. Gelang sikile gede apa oleh gelang kalungi. Nah, ini kalau orang yang suka riak dan pamer nanti akan dibangkitkan dan diusir dari padang mahsyarnya Allah dalam kondisi mulutnya bisu, matanya buta. Purun boten. Hati-hati Ibu, harta hanya titipan. Ya, kita tidak boleh sombong. Saya dulu diwasiati, dikasih amanah, saya punya kakek, simple. Lah wong kowe iki ketusuk jarum wae cik metu gedhahe. Bener enggak? Kita jahit baju kecucuk sedikit keluar darah enggak? Nah, kalau jenengan masih kena jarum aja, kena jarum kecil berdarah, apa yang mau disombongkan? Ya enggak? Wah, goro-goro perawatan wajahnya jadi kinclong. Wah, nek rungo neng arisan apa majelis wajahnya sing dipamer-pamerke. Apalagi naudzubillah rambutnya disemir, terus lunga pengajian orang nganggo kudung. Wah, abang. Nggih. Nah. Kathah mboten tiyang niku. Ya. Tapi insya Allah ndak ada di majelis ukhuwah ini ya. Allahumma amin. Jadi pamer ini yang paling bahaya, Bu. Ya, ana tanggane nembe tuku motor Scoopy, isuk dipanaske diblayer-blayer, tujuannya pamer. Weng, ben tanggane sebelah ngerti, wah motore anyar. Lah delalae sebelah iki mau wonge juga wong kepengenan, terus meriang. Ya, tanggane tuku Scoopy meriang, panas dalam. Bar kuwi ndelok selang berapa minggu tanggane tuku kulkas, awake dadi adem atis. Nggih? Bahaya, Bu. Tanggane tuku mobil stroke. Nggih ta? Nah, tanggane tuku apa meneh? Akhirnya jenengan diumumkan di musala terdekat. Purun. Ya? Nggak perlu seperti itu.
Rezeki sudah diatur sama Allah. Yang penting kata Allah, al-harokah barokah. Al-harokah barokah niku sapa sing gelem gerak, insya Allah diberikan oleh Allah rezeki. Masa kita kalah sama ayam, Bu, Pak? Nah ini yang saya lihat pagi-pagi masih ngelendruk, masih ini berarti jenengan standarnya kalah sama ayam. Ayamku begitu isu dibuka kandangnya, lemes napa bangga? Bangga. Sayapnya dikebat-kebatnya, bener nggak? Itu kita nggak tahu, nggak terdengar suara. Tapi mungkin kalau kita bisa mendengarkan suara ayam, ayam mengatakan alhamdulillah. Bangga, wah sayapnya dikebat-kebatnya, terus ngeluruk. Bener nggak? Nah jenengan tangi turu ngelentruk. Ya, sampai ada pepatah hidup segan mati tak mau. Uripe ora ana manfaate, lemes ngelentruk. Padahal kita disunahkan setiap kita bangun tidur kita mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Kenapa? Karena di saat Anda tidur rohnya jenengan ki dolan, Bu. Dolan lha terus nyasar ora bali. Ya betul. Nah, makanya kita setiap bangun tidur dikatakan suruh mengucapkan alhamdulillah, kita berdoa. Jadi begitu bangun tidur jam 2:30, jam 3:30, ya. Ini terutama yang ibu-ibu. Kenapa harus selalu saya tekankan ibu-ibu? Karena ibu-ibu ini harus bangun lebih pagi daripada suaminya. Pak, nah jenengan duwe bojo kok tangine dhisik jenengan, bahaya, Pak. Ya. Seorang istri harus lebih bangun lebih dulu daripada suaminya. Nek suaminya jam 2:30, jenengan minimal jam 2:30, jam 3 wis tangi. Enak, Bu. Jenengan kalau bangun, bojo ditangeke, terus jenengan nendak ke dapur dulu 2:30, masak wedang. Wah, nikmat itu rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Godhog wedang, ojo terus mau ngresula, berdusta, dikei jatah 500 nggo seminggu, nggo tuku beras, gula segala macam, dintekke untuk hal-hal yang nggak bermanfaat. Terus setelah wedange mateng, bojone ditangekke. Pak, ayo Pak, sholat hajat. Kayak wedange wis mateng. Enak mboten? Enak, adem. Makanya itu yang dikatakan rumah tangga. Tangga ini jenjang, Bu. Ya, dulu saya pernah dapat ilmu dari guru saya. Orang rumah tangga itu mengelalui 3 fase. Coba mbak-mbaknya yang ada nggak yang nikah kurang dari 5 tahun? Saya pengen tahu. Coba satu orang, angkat tangan aja. Yang nikahnya ini belum ada 5 tahun. Ada nggak? Satu aja, coba angkat tangannya. Saya pengen ngasih ilmu. Belum ada 5 tahun, Mbak. Nah, saya kasih ilmu. Ya, ancaman pertama, ya orang yang menikah sebelum 5 tahun, itu godaan pertama biasanya itu keluar atau datang itu dari ipar, dari mertua. Ini godaan jenengan. Jadi rumah tangga jenengan 5 tahun di awal ini nanti akan ada gonjang ganjing. Gonjang ganjing ini keluar dari ipar, memusuhi Anda, berantem, atau mungkin dari segi mertua segala macam, ya. Makanya kalau bisa kan, kalau memang kita itu mau memaksakan diri kita, nggak usah takut dengan yang namanya rezeki. Saya dulu begitu nikah 2 bulan, saya boyong istri saya ke Jakarta, saya kontrak. Jadi bebas. Kenapa? Karena saya ingin membina rumah tangga sendiri, tanpa gangguan dari kanan kiri. Karena fase pertama ini gangguan biasanya datang dari ipar. Nah, yang sudah 5 tahun lebih pasti pernah mengalami. Atau mungkin cekcok clash dengan mertua. Karena mungkin Anda dulu sebelum rumah tangga Anda bangunnya siang, kumpul mertua, wah kudu kontangi isu, ya enggak? Apalagi jenengan mantu baru dan mungkin mantu pertama. Mertua Anda jam 2:30, jam 3:30 sudah bangun, jenengan masa mau bangun jam 5, jam 6, ya enggak?
Wis ngono tangi-tangi langsung keramas. Kan boten penak. Akhirnya apa? Cekcok. Nah, ini godaan pertama. Nah, yang adik-adik yang belum nikah, ini buat rambu-rambu Anda nanti kelak kalau sudah menikah. Terus godaan yang kedua, fase yang kedua adalah dari 5 tahun menuju 10 tahun. Ada nggak? Coba saya pengen tahu. Satu orang aja. Yang menikah, nah ibu-ibunya sudah pasti sudah puluhan tahun. Yang baru-baru nih. Anda menikah sudah ke angka 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Ada nggak? Satu orang aja. Hah? Ayo saya kasih ilmu. Hah? Nggak ada? Nah, fase yang kedua, nah ini hati-hati Bu. Ya, fase yang kedua ini adalah godaan dari luar. Dari luar. Dari luar ini adalah biasanya sering datang itu dari will atau pil. Wanita idaman lain atau pria idaman lain. Hati-hati. Ya, ini memang godaan setan ini kayak gini. Supaya apa? Supaya rumah tangga Anda ini kacau. Ya. Nah, nanti biasanya dibarengin dengan godaan ekonomi. Ekonomi mulai turun. Itu fase kedua biasanya seperti itu. Jadi setelah 5 tahun menuju 10 tahun. Kata guru saya, kalau di fase kedua, ke-1, kedua Anda lolos, maka insya Allah Anda akan lolos di fase ketiga dan selamanya dan seumur hidupnya. Karena sering terjadi perselisihan, perceraian, itu di fase kedua. Setelah menikah 5-10 tahun. Dari faktor godaan ekonomi, ya, makanya ibu-ibu nih, ya kemarin saya pengajian di daerah Pekalongan Seragi, ada seorang bapak-bapak curhat, lah ya Beb, bojoku ki nek acara nang diwe wangine pol, berdandan, bersolek, tapi bengi nek Pak turu kok kecute pol. Nah, ini buat ibu-ibu ya, jaga Bu, seperti itu Bu. Anda lebih baik Anda bersolek untuk suami Anda daripada Anda bersolek untuk orang lain. Saya pernah dengarkan sebuah hadis, pernah disampaikan oleh seorang ulama, seorang wanita, kalau berpapasan dengan pria, saya sering mendapatkan papasan seperti ini wanitanya lewat ke sini, terus bau minyak wanginya itu pria menghirup, ya, maka orang tersebut akan diharamkan bau surganya Allah. Wah, nek meh metu minyak wangi sak botol entek. Bener nggih? Kudunge yo jabone yo jerone, bener enggak? Manfaatnya untuk apa? Untuk orang lain, mayanfa, enggak ada manfaat. Tetap pakai minyak wangi ala kadarnya aja. Ojo terus aku ngelarang ini terus pengajian do kecut kabeh, jangan. Tetap pakai minyak wangi, tapi maaf, jangan sampai di saat paprasan, lawan paprasan Anda ini bau menghirup minyak wangimu, maka Anda akan diharamkan bau surganya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Malam mau tidur sama suami, berdandan nggak harus terus pakai make up, gincu, akhirnya malah kok sinden nanti, bener nggak? Bojone jenengan kaget, Bu, Pak kontes nanti. Ya, jangan, tetap biasa. Ya, pakai pengharum badan, pakai minyak wangi. Yang penting itu menjadi tugas seorang wanita. Jangan kalau keluar acara, wah bersolek tadi, jatuhnya riak, sombong. Pakai gincu aja yang gincunya itu glowing. Jadi kalau dilihat itu, wah mengkilap. Wah, terus ngomongnya bibirnya dipletot-pletot kayaknya. Tujuannya untuk ria. Itu kemarin saya pengajian di daerah Pekalongan di Seragu, ada bapak-bapak curhat. Akhirnya apa, Bu? Ternyata benar saya temukan. 5 tahun menuju 10 tahun rumah tangganya, bapaknya tadi menikah lagi. Wah, engko nek wis menikah lagi jenengan mulai ketar-ketir. Minyak wangine disemprot seawak percuma. Meh mbok ombe glegok minyak wangi percuma.
karena suami Anda sudah punya pilihan lain. Naudzubillah summa na'u. Loh, Beb, itu sunnah? Iya, sunnah. Kalau jenengan rela nggak apa-apa. Pahalanya gede, Bu. Jenengan dipersilahkan sama Allah masuk ke surganya Allah lewat pintu mana saja. Ora enak. Tapi purun mboten. Hah? Purun mboten, Bu. Mulai wajah do mengkerut kira-kira. Ya. Makanya menghindari seperti itu. Ya. Terus yang kelima, tak singkat bae kakean kok ndak kesuwen. Rasulullah melihat ada golongan yang diusir dari padang mahsyarnya Allah, ya, itu kondisi tubuhnya itu jauh berkali-kali lipat lebih busuk daripada bangkai. Bangkai aja sudah busuk, Bu, ya. Ini lebih busuk daripada bangkai. Rasulullah sampai kaget, ini bau apa Jibril? Itu golongan orang manusia yang dulu di saat dia hidup, dia suka melepaskan hawa nafsunya, hubud dunia, dan dia enggan membayar zakat, dan dia tidak pernah puasa, dan dia tidak pernah sholat 5 waktu komplit. Suka hubud dunia, mengejar dunia, mobilnya mewah-mewah, sedekah mboten purun. Ya, dulu Sayyidina Ali itu pernah menangis, Bu. Sahabat Rasulullah itu pernah menangis sampai Rasulullah bertanya, "Ya Ali, aku baru lihat hari ini, kenapa engkau bersedih ya Ali? Banyak kasus masalah yang kau hadapi, kau nggak pernah nangis dan nggak pernah sedih seperti aku melihat sekarang ini." Ternyata Sayyidina Ali tadi curhat kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, hari ini aku benar-benar sedih banget. Kenapa? Karena hari ini tidak ada satu orang pun yang datang ke rumahku, fuqara wal masyakin. Jadi dia sedih kalau nggak ada rumahnya dalam waktu 1 hari itu didatengin orang meminta-minta. Nenek jenengan didatengin peminta malah sumpek. Wah, kayak meneh Pak njaluk kayak. Nah, pesen mbek pembantune ngomong, "Bapak cek turu." Ya enggak? Ini Sayyidina Ali itu menangis, Bu, Pak. Menangis di saat 1 hari nggak ada orang yang meminta. Jadi kalau Anda lagi di luar, di lampu merah, mau bawa motor atau mobil, ada orang pengamen, icik-icik, nyanyi, kencreng-kencreng, datengin ke Anda, ini bukan buat dia. Ketahuilah, apa yang Anda keluarkan ini adalah nanti pesangon Anda di akhirat. 1000, Bu, 1000. Itu bisa menjadikan Anda nanti masuk ke dalam surganya Allah. Jadi kalau ada orang yang datang meminta, jangan malah ditolak. Ya, makanya kalau bisa yang bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya mobil, usahakan di mobil itu harus ada yang namanya uang receh. Bapip aku rano recehnya nggak apa-apa, 10 ribuan, 50 ribuan lebih bagus. Tapi biasanya mengko iri, biasanya kok eman, bener ya? 1000-an atau 2000-an ya, taruh di mobil, taruh di motor. Siapa yang pernah melihat pengajiannya Habib Syekh? Habib Syekh itu kalau pengajian mesti di gamisnya, itu saya kalau sebelahnya dia mesti saya selalu lihat. Itu uang 5 ribuan itu pasti beliau bawa itu biasanya lebih dari 5 gepok. Terutama anak-anak kecil-kecil. Nanti di belakang kasih. Saya pernah tanya, "Habib, ini untuk apa?" "Ini untuk saya nanti kelak di akhirat," katanya. Ya. Nah, jenengan kota amal sudah di depan ngerogoh, wah kok saya ketemu, nah lewati. Ya enggak? Ini yang menyelamatkan Anda nanti di sana. Jangan malah eman-eman. Ya. Inilah nanti orang yang digolongkan keluar dari padang mahsyarnya Allah dalam kondisi baunya lebih bau daripada orang
bangga. Naudzubillah. Terus Rasulullah melihat lagi, ada golongan yang diusir dari padang mahsyarnya Allah dalam kondisi tangan dan kakinya patah atau terpotong. Jadi orang ini nggak punya kaki, nggak punya tangan. Jadi kayak gembung tok. Lalu ditanya oleh malaikat ditanya oleh Rasulullah, siapa ini ya Jibril? Mereka adalah golongan manusia yang suka usil atau jahat sama tetangga. Nah ini, ya orang yang suka usil dan jahat kepada tetangganya, nanti kelak sudah diusir dari padang mahsyarnya Allah dan mereka dibangkitkan dalam kondisi nggak punya tangan dan nggak punya kaki. Ya, karena hukum berumah tangga, tetanggaan itu penting, Bu. Jenengan nek ono apa-apa mesti sing paling pertama kali nulungi tetangga adalah tetangga kita. Sedulurin jenengan nggak mungkin sebelah rumah, masih jauh. Bener nggak? Ada yang meninggal, pertama kali yang masang teratak apa orang lain? Saudaramu enggak, pasti tetangga, bener nggak? Yang gelari karpet, kloso, mesti tetangga. Makanya marilah dalam bertetangga kita jaga. Ngajinya di pesantren ukhuwah, tapi Anda ukhuwahnya kepada manusia berkurang, aneh. Padahal kita ini diperintahkan hablum minan nas, Bu. Minan nas wa hablum minallah. Kalau Anda dalam hablum minan nasnya bagus, insya Allah kepada Allahnya bagus. Tapi kalau Anda hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya nggak ada, percuma. Anda berbuat dosa, Anda sholat tahajud, hajat, minta maaf kepada Allah, taubat, dimaafi. Tapi kalau Anda bikin sakit tetangga Anda nggak meminta maaf, Allah memaafi nggak? Enggak. Kita nggak bisa dimaafkan. Kita datang, Beb, tetanggaku jahat, biarin. Ya, kemarin ada jamaah pengajian saya di Pekalongan beli mobil, Bu. Begitu beli mobil, jadi jalan itu ada jalan setapak, itu memang tanahnya dia katanya, itu langsung dipager. Dipagernya bukan pagar pakai bambu, tapi pakai batu bata. Tinggi sampai setinggi gendengnya. Saya bilang manfaatnya apa kayak gitu? Saya bilang sudahlah, kamu sabar. Ada jalan lain nggak? Ada, Beb, lewat situ, cuma agak belok, agak kotor, nggak apa-apa. Kita saksikan aja nanti sebentar lagi kita akan melihat seperti sinetron di TPI, Rahasia Ilahi. Ya, ini buat apa? Iri, dengki, oh yahfad. Ya, oh tetangga kita ada yang beli mobil, ya, dengan minta sama Allah, ya Allah, kalau dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Bener nggak? Allah maha kaya, betul? Nah, udah, minta sama Allah. Ya, tapi yang penting juga harus kerja. Ojo rak kerja jualu terus, ya Gusti Allah pegel, Pak. Bener nggak? Karena nggak mungkin bisa roh tiba-tiba datang, wah langsung begitu sholat tahajud kok gendeng, duit nggak mungkin, ya nggak? Ya jangan kayak Sinterklas hapus-hapusan. Kon menang ngati-ngati dikai permen, kayak roti. Ya nggak mungkin yang bagi manusia, bener nggak? Nah ini. Maka dari itu pesan saya, Pak, Bu, ini ada sebagian yang saya sampaikan. Jangan sampai kita nanti dibangkitkan dari padang mahsyar, kita diusir dari padang mahsyarnya Allah. Naudzubillah. Naudzubillah. Ya, makanya Bu, Pak, selagi besok tanggal 14 wajib saya tekankan, pilihlah pemimpin agamanya, taatnya, akhlaknya, lihat flashbacknya, dia jujur apa enggak, ya, jangan karena ewuh pekewuh, karena itu di saat Anda menyoblos, nggak ada satupun orang yang tahu siapa, hanya Allah. Siji loro petelu ya, tapi iki wis kayak minyak goreng. Nah,
wah iki mau bengi kayak 200.000. Nah, hati-hati. Ya, saya selalu ngajarkan kepada jamaah saya, nek ono sing kei ditompo itu rezeki. Tapi ojo dipilih wongi. Ya. Nah, iki rangkai bismillah. Kalau perlu Anda istikharah menentukan pilihan. Karena saya yakin yang hadir di sini pilihannya beda-beda. Benar nggak? Pilihannya beda-beda. Nggak harus sama. Nggak harus 01, 02, 03. Bebas. Dan semuanya ada ulamanya. Semuanya ada kiainya. Semuanya ada habaibnya. Di semua pilihan tadi. Tapi tugas kita menentukan mana yang baik dan mana yang lebih. Anda mau ke rumah, ke pondok di sini. Ini jalan ini baik, sudah diplester. Tapi Anda milihnya jalan ke sana yang belok. Siapa yang salah? Bar ning kono macet. Motornya iso di starter. Anda ngosek-ngosek gelempang. Nah, engko sing disalahke pondoke. Yang salah Anda karena Anda yang menentukan pilihan. Ya Bu ya, mari kita berdoa supaya negara ini nanti mendapatkan pemimpin yang benar-benar amanah. Pemimpin yang diridhoi oleh Allah. Ya, pemimpin yang benar-benar bisa menjadikan Indonesia ini adil, makmur, ya, sejahtera. Ya, jangan hanya diiming-iming makan gratis, tok, jangan. Karena untuk generasi masa depan kita tidak hanya dibutuhkan makan gratis, tapi yang dibutuhkan adalah pendidikan gratis, semuanya murah, ya, subsidi murah, ya. Saya pernah melihat ada ibu-ibu rumah sakit, itu saya langsung seketika saya marahin mbaknya itu dan langsung saya telepon bupati waktu itu. Waktu itu bupati di Kendal masih Mbak Mirna. Saya langsung telepon. Gara-gara apa? Ini orang ini mau sakit Bu, mau di bagian administrasi tapi pakai BPJS. Itu nyerahkan suratnya tadi sama mbaknya dilempar begitu saja. Itu saya melihat dan saya langsung maki-maki orang itu dan saya langsung telepon bupatinya. Akhirnya alhamdulillah orang tadi dipecat dan dikeluarkan dari rumah sakit tersebut. Nah ini yang penting adalah akhlakul karimah. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan jamaah Ukhuwah Islamiyah semakin hari semakin bertambah imannya. Ojo pengajian tok, tapi nanti jenengan akhlak sama suaminya nggak ada Bu. Ya Allah jenengan ki mlebu surgane luwih gampang Bu. Tangane bojomu meh metu mbok ambung wolak-walik, mulai kerja mbok ambung wolak-walik surga Bu. Ngono tok ora gelem. Malah diomyang. Bener nggih, Pak? Ya. Balik, Pak, saking sawah nggih. Ya Allah, surga. Terus sing lanang nyekel ndase. Wangi, enak rumah tangga ini, bener nggak? Lagi balik diomyang, di duite ya Pak. Nah, akhirnya surgane mecitat ilang ya. Nah, wong wedok iki paling gampang ya Allah. Jenengan ngelahirkan anak jebrol, kuwi dosamu teko cilik sampai gede dihapus mbek Allah. Enak sih. Wes bareng nglahirke golek dosa maneh. Susu nentek, iki nentek. Nah, dosa maneh dikumpulke, nggih. Ya makanya Bu ya, jangan sampai Bu, karena itu perjalanan Isra Mi'raj salah satunya Rasulullah juga heran. Kenapa di neraka kok banyak kaum wanitanya? Karena wanita ini dosanya gampang dihapus, tapi ngumpul kene juga cepat. Jenengan mau kemanapun, suamimu lagi kerja, telepon, Pak, aku Pak ning warung ngarep Pak. Maupun ke warung telepon Bu. Kenapa? Karena kalau suami kerja, jenengan keluar rumah, walaupun itu di perkarangan depan tonggone jenengan, itu langkah satu, langkah setiap langkah jenengan, itu sama Allah dikasih hukuman zina. Purun. Gur ning tangga tok, aku ning tangga tok, tukang sayur. Lebih nek sithik-sithik wadul ya paling ndak jenengan pesen sebelum suami berangkat kerja. Pak, mengko aku Pak ning pasar ya Pak. Aku Pak ning pengajian Pak ya. Nah ini kayak gini nih, suami jenengan lagi tidur, jenengan berangkat ke sini, nggak pesen. Pahalanya dapat tapi langkahin jenengan tidak diridhoi suami. Naudzubillah. Ibu ya, semakin hari semakin harus bertambah akhlaknya. Terutama akhlak kepada suami. Surga mungkin nang suamimu Bu. Karena waktu nikah sudah serah terima.
bapak jenengan wis nyerahke kabeh, aku serahkan anakku sepenuhnya, kabeh Bu. Jadi yang menentukan jenengan masuk surga atau neraka adalah suamimu. Tapi untuk para suami, surgamu masih ada tetap di bawah telapak kaki ibumu. Makanya yang masih punya ibu dijaga. Nah, buat ibu-ibu ojo iri. Wah, bojoku kepinteran mbek ibune tok. Jangan, biarin. Kalau suamimu pinter sama ibunya, harusnya kamu dorong. Kamu ikut menyupport. Kenapa? Karena suamimu lagi meminterin surganya. Ibunya kok kemas aku rak apa-apa. Nah, jangan Bu. Ini sudah dinas, sudah hukumnya Allah. Laki-laki sampai kapanpun surganya tetap ada di bawah telapak kaki ibu. Tapi kalau wanita setelah menikah, surganya ada di bawah telapak kaki suami. Paham ya? Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.